punya di Tuhan, tapi perkataan Yang dulu El, disapa dulu El, yang ini, yang tiga ini. Allah. Apa dulu lah? Sakit kepala El. Gue mau beli dulu. Oke. Siapa El? Ini Tartar. Otan apa Kristen Bang? Assalamualaikum. Oh, Muslim. Oke, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Loting Otan apa Kristen? Kristen. Oh, bagus. Ajudan. Otan apa Kristen? Ajudan Niko ditanya, kalau enggak turun. Tartar apa tadi? Otan apa Kristen? Tartar. Alhamdulillah Muslim Bang. Assalamualaikum Bang Andi. Saya nanya. Waalaikumsalam. Otan apa Kristen? Kau Muslim jawabannya. Islam. Astagfirullahaladzim. Ulangi Bang Ustaz. Otan apa Kristen? Subhanallah. Alhamdulillah dua-duanya tidak. Oh, oke. Nah, Tidak Bang Oke, Cukup, kita ke loting dulu. Udah ya dulu Pak Tar. Pak Loting ada yang mau ditanggapi Pak Loting, silakan. Apa mau bertanya? Enak kalau di komelnya Muslim itu ya, disuruh milih. Ayo, mau dialog apa mau bertanya? Pak Loting ditanya itu mau dialog apa mau bertanya Pak Loting? Saya mau bertanya ini. Silakan. Apa ya yang mau saya tanya ya? Coba ingat-ingat dulu. Ini kan nyembah manusia pagan. Manusia pagan itu apa gitu? Oke, jadi pagan itu ciri-cirinya itu kalau samawi itu esa, Tuhan itu satu. Kalau pagan itu biasanya lebih dari satu. Kayak kalau kita di Roma itu kan ada dewa-dewa itu, dewa Jupiter, Juno, Minerva, 3 kan. Kalau di Yunani Zeus, Hera, Athena 3. Di Mesir Horus, Osiris, Isis 3. Bahkan di Mekah sebelum Islam datang, dewa tertinggi itu 3, Lata, Uzza, Manat. Yang kedua, pagan itu Tuhannya itu kelihatan. Apakah berupa manusia, berupa patung, yang penting kelihatan. Kalau samawi tidak kelihatan. Tanda-tandanya pagan itu juga dewa atau Tuhannya itu turun jadi manusia. Dan serupa, kalau dia berupa patung kerbau, ya serupa dengan kerbau. Tapi kalau Tuhannya para nabi itu tidak serupa dengan apapun. Nah itu pagan. Ya. Ya kan? Yaitu karena temanya kan menyembah manusia pagan begitu. Nah kalau Loting menyembah siapa? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Tuhan saya ya Tuhan Yesus. Yesus satu. Bapak Tuhan juga. Ya kalau dia saya sembah. Ya 2. Terus Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan apa bukan? Ya itu rohnya Tuhan. Ya itu kan ini sama dengan Jupiter, Juno, Minerva 3. Bapa, Anak, Roh Kudus ya kayak gitu itu pagan kayak gitu itu. Kalau Yesus Tuhannya satu, mengenal engkau satu-satunya Allah kata Yesus. Yohanes 17:3 itu. Dengarlah hai Israel, hukum yang terutama dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa satu. Bener guru. Dia itu Esa satu, tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada Anak, Roh Kudus gak ada. Matius 12:29. Yang kedua, Tuhannya Loting kan Yesus. Yesus itu kelihatan apa enggak? Bisa dilihat apa enggak? Ya bisa dilihat. Berarti pagan. Kalau Tuhan Yesus tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa mendengarnya, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Itulah Tuhan, tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya bisa dilihat, pagan. Kalau Tuhannya tidak bisa dilihat, itu pagan. Iya. Kalau abang Tuhannya siapa? Sama seperti Tuhannya Yesus. Tidak kelihatan. Tuhannya Yesus siapa? Allah Bapa kata Yesus. Yang satu Esa. Tidak kelihatan di langit.
Abang percaya sama Tuhannya Yesus, sama Bapaknya Yesus, abang Saya percaya. percaya kepada semua ajarannya para nabi. Tuhannya para nabi kan sama. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad kan sama. Nah, Tuhannya Musa sama Tuhannya Muhammad sama. Sama semua para nabi itu Tuhannya. Yang beda itu Tuhannya Kristen. Tadi saya dengar ini Pak nih. Tadi Bapak ini kan ada ini mana datanya gitu. Datanya mana gitu. Kalau Datanya apa? Tuhan, Kamu mau minta data apa? kalau Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Oke, saya kasih dalil ya. Oke. Jadi pertama yang ajaran samawi itu kan Tuhan itu Esa. Musa Ulangan 6 ayat 4 Tuhan itu satu Esa. Yesus Markus 12:32 atau 29 dengar Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad Qul huwallahu ahad Tuhan Allah itu Esa. Musa Tuhannya tidak kelihatan Keluaran 33 ayat 20. Yesus Begini Tuhannya kok, tidak Pak. kelihatan Bentar, Yohanes sebentar. 5:37. Nabi Muhammad Tuhannya tidak kelihatan Al-An'am 103. Sama ini semuanya. Nah terus Loting, ngomong dong. Lu pikir Yesus waktu hidup Yesus tidak bertuhan? Yesus itu bertuhan loh. Buktinya dia berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai lu bilang Yesus tidak bertuhan ya. Awas lu. Aduh, dibuka mionya. Jangan-jangan nyerocos sendiri dia mionya ketutup. Dibuka mionya, Loting. Loting. Mionya dibuka. Ini Mister Putra Praja ini minta naik ke Bang Hendi, ada apa? Nah, ini Pak nih. Halo. Taruh. Ya, Loting. Taruh ya Bang. Halo Ting. Halo, Pak. Yo, Yesus. Ini kan Yesus Bapak, itu, Pak. Loting, Yesus itu waktu hidup, Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Yesus bertuhan atau Tidak bertuhan. ya dia Tuhan. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Dia berdoa bersekutu dengan Bapaknya. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Ya dia juga Tuhan. Yesus. Dia itu. Ada berapa Tuhan? Ya, begini. Ini Waduh, kan kok Tuhannya begini? bukan maksudnya kan abang kan ini kan tadi judulnya ini kan menyembah manusia pagan kan Ustaz Tata, Bang Andi, Ustaz Arif izin turun ya, Bang Andi Selitongah. Assalamualaikum. Ya, gimana Iya, Bang? Bang Sarul. Iya, nanti malam lagi Bang ya. Yesus itu manusia apa bukan, Bang Loting? manusia 100%. Nah, itu sesuai dengan tema kan? Ya pertanyaannya, manusia Yesus ini bertuhan nggak? Dia Tuhannya. Manusia Yesus ini berdoa kepada siapa? Dia itu berdoa bersekutu dengan Bapaknya. Oke, yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Dia juga Tuhan. Berapa Karena Tuhan? anak dengan Bapa itu sama. Berapa Tuhan? Tuhan itu satu, Bang. Yang mana? Kalau satu yang mana? Bapa atau Yesus? Bapa itu ada di dalam Yesus, Yesus itu ada di dalam Bapa. Yakin itu? Yakin 100%. Berarti Bapa pernah dikandung oleh Maria? Bab rohnya itu, Bang, menurut keyakinan dia pernah Lanjutkan. dikandung oleh Makan. Maria. Silakan Ustaz Atta, lanjut. Atau Bang Adi Selitonga mau masuk? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya kalau mereka katakan Bapa di dalam Yesus dalam Bapa itu sudah bicara dogma ya, dogma. Karena kalau itu kita bahas berdasarkan Bible itu sangat kontradiksi ya. Karena mana mungkin ya seorang Tuhan yang dikatakan Maha Kudus di Bible, Maha Suci, Maha Mulia bercampur dengan makhluk ya. Yang namanya ciptaan itu pasti ada dosa. Kalau kita buka juga di Lukas 3:3, seorang yang dibaptis itu dikatakan orang yang bertobat, berarti orang yang berdosa. Makanya kenapa pula Injil yang lainnya
yang jelas itu adalah murid Yesus sendiri seperti Yudas, ya, Filipus, Thomas, bahkan Bapak Bunda Maria, Barnabas dan lainnya juga menulis sesuai dengan perintah Yesus. Kenapa di apokrif? Kenapa tidak di kanom? Ini kan pertanyaan besar yang perlu dibahas sebenarnya. Nah, ternyata kalau kita selidik dari literasi lainnya, ada cerita-cerita tentang kenakalan seorang yang mereka anggap Tuhan itu, ya, kenakalan masa kecilnya gitu. Itulah menurut saya tentang itu tadi. Nah, juga kalau Yesus Tuhan, berarti jelas ada dua Tuhan, ya. Karena jelas Yesus menyembah, ya, sesuai Yohanes 4:22. Bahkan dia katakan, ya, aku berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya di langit atau di surga, kata iman Kristen, dan di bumi tetap Tuhan itu satu. Tetap Yesus itu punya Tuhan. Jadi bagaimana mungkin, ya? Apalagi kalau kita bahas lagi di Yohanes Matius 12 ayat 25, ya. Perikopnya aja sudah jelas, ya, Yesus hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan berarti Tuhan hamba Tuhan. Tuhan mana lagi itu? Bahkan kalau kita kupas lagi di Lukas 2:22, setelah 8 hari genap waktunya Yesus disunat, dia dibawa kepada Tuhan. Tuhan mana lagi itu? Jadi tadi jelas sekali narasi teman kita Kristen itu bicara doktrin. Dan juga bisa membuktikan bahwasanya doktrin mereka menabrak isi Bibel sendiri. Itu dari saya sementara. Terima kasih. Silakan ditanggapi, Loting. Saya nggak bakal menanggapin yang barusan. Enggak. Boleh saya bertanya? Silahkan bertanya, 24 jam. Tadi ada Bapak Ustadz yang mengatakan bertuhan kepada Muhammad, begitu? Lanjut. Kenapa orang Islam disunat? Ajaran siapa yang mereka ikuti? Jadi dalam Islam bersunat itu karena anitabi millata Ibrahim hanifa. Summa wahayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nah, Ibrahim ini kan mempunyai ketetapan perjanjian dengan untuk dia dan keturunannya, sehingga dia juga harus untuk Abraham dan keturunannya dihitan. Nabi Muhammad kan keturunan Abraham juga, maka dia mempunyai. Bapak menunjukkan datanya kalau Abraham itu disunat? Apanya? Di hadis. Bisa Bapak tunjukkan datanya Abraham itu disunat? Di hadis. Pada tahun umur 80 dengan kapak itu kan gitu kalau hadisnya itu. Bisa ditayangkan biar bisa. Coba saya kembalikan ke kamu, jangan-jangan kamu juga gak tahu di mana datanya Nabi Ibrahim disunat. Nabi Ibrahim disunat. Ibrahim saya nggak kenal Pak. Abraham aja lah, udah apa-apa, ayo. Oh, Abraham. Mau dicarikan datanya? Ya silakan. Cuman saya ini pegang HP satu Pak. Jadi Ya. bagaimana cara Makanya kalau sudah tak kasih tahu dalam hadis disunat ya udah. dari live, kalau ini bisa saya tunjukkan datanya, cuman kalau saya buka di HP, saya takutnya jadi keluar dari ini obrolan santai kita ini gitu loh Pak. Saya takutnya gitu loh. Apa bisa saya buka sebentar? Bisa saya buka datanya sebentar? Kalau Bapak nanya tentang Abraham, kalau Gak usah, Ibrahim gak usah, Pak. tahu. Gak usah, tak dipersulit, kasihan dia. Nggak usah, udah ayo. Nah, Gini aja deh, ada nggak datanya di Bible Yesus mengaku pernah disunat? Yesus itu disunat umur 8 hari, Pak. Saya nggak nanya itu berapa hari. Ada nggak tertulis Yesus Ada. berkata, aku Yesus disunat? Ada nggak? Begini Pak, Yesus itu disunat ketika dia berusia 8 hari menurut Saya nggak nanya itu. Yahudi. Ada nggak? Jadi anak yang berusia 8 hari tidak mungkin bisa berkata seperti yang Bapak minta. Tidak mungkin bisa berkata. Kan waktu dewasa dia bisa ngomong, Pak.
ngapain dia menerangkan itu di orang Yahudi? Oh jadi nggak penting ya Pak ya? Jelas. Jadi masalah sunat. Setiap anak Oke, cukup Ustaz. Udah cukup. Jadi mengenai mengklaim orang Yahudi itu, Yudaisme nggak pernah mengklaim, nggak pernah mengumumkan bahwa aku udah disunat. Nggak perlu ya Pak ya? Tidak perlu. Tidak perlu, baik. Makasih. Lanjut Ustaz. Nggak perlu Ustaz. Halo. Halo. Ntar dulu. Halo. Ini bukan telepon loh, ini TikTok kok. Halo. Halo. Ya, ini siapa di mana ini? Halo. Lagi saya Abdul Kadir Pak, Abdul Kadir lagi di ini Pak. Oh. Bruni. Abdul Kadir Pak. Oh ya, ini ada perlu apa ya? Saya pesan galon Pak, galon 2. Air Oh, galon. enggak pesen saya. Salah sambung. Loh, Salah sambung. gas, Enggak gas, pesen LPG, saya. LPG. Hah? Enggak juga. Enggak pesen saya. Itu. Pulsa. Oh, enggak. Salah sambung, Om. Ini toko material. Bukan. Ini apa saya. ini? Toko apa ini? Toko bangunan. Halo, enggak tahu HP saya bunyi sendiri. Oh ya udah. Sudah Waduh, ya. salah sambung ya. Ya, Ya, udah. ya. Salah sambung. Salah sambung itu host. Lanjut. Early ini Kristen apa Islam? Kristen. Oh iya, ada yang dipertanyakan atau mau diskusi? Ini judulnya menyembah manusia pagan ya. Iya, menyembah manusia sama dengan pagan. Umum ya itu ya, menyembah manusia. Jadi tidak terkhusus, tidak tertulis sebutan nama-nama tertentu ya. Oh ini. Oh iya. Jadi menyembah manusia pagan. Kalau di Muslim sendiri gimana? Kenapa? Ustaz Tatam? Ustaz lanjut Ustaz. Iya, kenapa? Kalau di Muslim sendiri menyembah manusia pagan juga. Enggak, Muslim itu menyembah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Enggak, Pak Ustadz, maksud saya apakah judul yang sama itu berlaku di Muslim juga? Iya, kalau berlaku ke Muslim Menyembah silakan, manusia. tapi tidak berlaku. Yang jelas ini berlaku sama Kristen aja, terang-terangan ini saya. Ya. Kristen tidak menyembah manusia, Pak. Nah terus, Yesus siapa itu? Yesus itu Tuhan apa bukan? Saya mau tanya, Yesus Kristus itu sekarang di mana? Saya tidak nanya di mananya, walaupun Musa sekarang di mana ya, tidak usah ditanya itunya. Yesus manusia apa Aku bukan? tanya dulu kan ujung-ujungnya nanti Lu kok Oke, bertanya? Mana kan? Lu bertanya Kamu Yesus nanya ke ke saya, Kata gimana sih? Yesus lu di mana tanyain. sekarang. Kalau kamu nanya ke saya, kalau dalam hadis di langit dia. Kalau dalam Bible Oranon langit juga. Nah terus, kenapa? Di Al-Quran ada nama Yesus rupanya. Nggak ada. Nggak ada. Terus. Makanya lu nanya Yesus ke Ustaz Tata gimana sih lu? Salah tanya lu. Bukan salah tanya. Kan pengaruhnya ke Kristen ini kan? Ya udah silakan. Mau nanya apa lagi? Iya mau nanya apa lagi? Silakan. Kami umat Kristen itu tidak menyembah manusia seperti tuduhan. Ya makanya saya nanya. Terus yang disembah Kristen siapa? Ya Tuhan lah. Siapa Tuhannya? Saya mau jelasin ke Bapak juga. Bapak juga nggak bakalan mengakui. Belum menjelaskan udah ketakutan duluan. Iya. Siapa ketakutan? Ya udah Yesus ditanya siapa itu Tuhanmu? adalah firman. Ya, saya mau jawab. Ya silakan.
Yesus Kristus orang Nazaret itu adalah Tuhan. Berarti Tuhanmu orang. Orang Karena Nazaret berarti manusia kan? saya, Pagan. saya mau jawab kayak mana ini? Ya iya, Yesus Kristus Dipotong-potong. orang Nazaret. Lah, Ini orang berarti namanya bukan manusia, kan? berdialog. Ya, udah pagan udah. Ini namanya bukan berdialog. Gimana? Coba lanjut. Kalau seandainya berdialog, saya ada kesempatan saya menjawab, menjelaskan, sampai Ya, silakan. juga ada kesempatannya, gitu Ya loh udah silakan, berdialog. lanjut. Hmm. Di kami Kristen, khususnya di Alkitabnya kami, di Bible yang kalian sebut Bible, itu di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, saya Sampai di nanya. sini paham? Oke, firman itu Allah apa bukan? Ya Allah. Oke, Yesus itu kan firman, berarti Yesus itu Allah ya. Dia yang menjadi manusia, Yang saya reinkarnasi, tanya, Yesus berinkarnasi itu menjadi manusia. Yesus itu Allah sendiri atau bukan? Ya beda. Loh, katanya firman itu Allah, kan Dia- Yesus firman. Nah, ini sudah. Eh? Saya mau tanya Bapak. Mumet. Jangan ditanya dulu, firman itu Allah apa bukan? Kan sudah aku jawab tadi. Apa? Apa jawabannya? Ya Allah. Berarti Yesus itu Allah. Iya. Berarti ketika Yesus mati, Allah mati. Tidak. Loh, berarti Yesus Kemanusiaan bukan yang Allah mati, Pak. berarti. Berarti Yesus bukan Allah. Kemanusiaannya yang mati. Loh, katanya Yesus Kemanusiaannya yang Allah. mati. Gimana sih? Kamu mengatakan Yesus Bapak paham adalah nggak? Allah. Bapak Berarti kalau Bapak Yesus paham mati, nggak? Allah Bapak- mati. Kalau Yesus mati, Allah Bapak tidak mati. paham Berarti nggak? Yesus bukan Allah. Ya, jangan ribet Pak. Waduh, nggak enak didengar kok ribet banget sih Tuhanmu Pak. Aku ya, jadi Yesus itu orang Nazaret. Yesus itu Tuhan, artinya Tuhanmu itu orang Nazaret. Udah cukup. Jadi Tuhanmu orang dari Nazaret. Oke? Tekan. Nah, sesuai dengan judul, siapa yang nyembah manusia pagan? Ternyata Yesus orang Nazaret. Yesus adalah Tuhan. Ya udah ya berarti Tuhanmu orang. Nah, selesai. Itu aja kok repot. Deal. Dibuka mionya. Erli. Mionya dibuka, Erli. Halo, kenapa di mute? Lu enggak ya, biar tidak saling ini, potong-potong. Iya, kan tadi sudah aku kasih kesempatan. Enggak Anda akui dulu, apakah Tuhanmu itu orang dari Nazaret? Ini masalahnya ketika saya menjelaskan. Jangan nyari masalah, potong. Bang. Dengerin dulu pertanyaannya baru Anda jawab. Tuh kan? Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah Yesus itu Tuhan? Betul. Oke. Tuhan. Apakah Yesus itu orang? Manusia, Oke. Apakah Tuhanmu orang? Tuhan saya ya berinkarnasi jadi manusia. Ya berarti Tuhanmu manusia, betul? Kan firman tadi sudah aku jelaskan. Diulang Pada lagi. mulanya adalah firman. Diulang lagi. Apakah Yesus itu Ya, Tuhan? tak ulangi lagi ke sampean biar Ya. kalian paham. Apakah Yesus itu Gitu Tuhan? loh. Dengerin, apakah Yesus itu Tuhan? Sudah berapa kali saya jawab? Oke, apakah Yesus itu manusia? 100% sepenuhnya manusia. Ya, apakah Tuhanmu manusia? Karena firman yang menjadi manusia. Enggak dong, itulah firman kok. pengertian. Apakah Tuhanmu Firman manusia? yang menjadi manusia, paham enggak? Apakah Tuhanmu manusia? Sepenuhnya manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Sepenuhnya manusia. Iya, Yesus ngomong Kristus dong, itu Tuhan adalah saya manusia, jawab gitu loh. komplit ganda. Ya Tuhan saya. Pak, coba dulu. Saya mau jawab. Saya nggak bisa nyoba ini, gimana Kalau nyobanya? Kalau sampean bertanya begitu tak jawab. Ya udah, pertanyaannya. Sampean ini Ya dengerin merujuk pertanyaannya ke baru Anda jawab. menyembah manusia pagan gitu. Apakah Tuhanmu manusia? A manusia, B bukan manusia, jawab. Manusia. Oke. Ketika Apakah Yesus menyembah lahir ya, menjadi manusia, Ya udah dijawab tadi Tuhanmu manusia, udah selesai. Bertanya terus. Apa Udah dijawab, Tuhannya manusia, udah cukup. Cukup ya. Ya. Teresia lagi. Teresia. Apakah Yesus manusia?
Teresia. Ya. Iya. Ya. Apakah Tuhanmu manusia? Tuhan Allah, Apakah Yesus Tuhan? pribadi Allah. Diam, nggak nyambung, diam. Loting. Nah, itu kan udah Eh. dijawab. Iya, udah Sampai- dijawab. sampai Diam yang dulu nggak yang satu nyambung, lagi nih. Diam dulu yang lain. Diam dulu yang sampai- lain. Loting. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan 100%. Iya. Apakah Yesus itu manusia? 100% manusia. Iya. Apakah Tuhanmu manusia? Tuhanku bukan manusia, tetapi Yesus yang berwujud manusia itu Tuhanku. Diulang lagi. Jadi kalau abang Diulang bertanya dulu. manusia, semua manusia abang bilang. Diulang dulu ya. Apakah Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan 100%. Apakah Yesus itu manusia? Manusia 100%. Apakah Tuhanmu manusia? Manusia di dalam Yesus adalah Tuhan. Kok jadi ribet begini ya? Wajar. Harus, karena memang, karena begini bang, Sampean nggak paham. karena Tuhan yang menciptakan kita tidak bisa kita pahamin dengan otak kita yang kecil. Oke, Kalau berarti kita enggak. bisa Udah memahami cukup, Anda udah Tuhan, kita. Artinya konsep ketuhanan Anda Jawab itu aja tidak. sesuai pertanyaannya. Udah. Tar dulu bang, tar dulu. Artinya Pak Loting ini Tuhannya, konsep ketuhannya nggak bisa masuk akal manusia, nggak logis. Cukup iman saja. Kenapa Teresia? Mau ngapain? Lanjut, pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Jadi disimpulkan ya bahwa Anda bertiga ini mengakui Tuhan Anda adalah Yesus, Yesus adalah manusia, artinya Tuhan Anda manusia. Manusia. Enggak. Nah, Kalau saya pribadi enggak. berarti ya Yesus bukan manusia ya? Yesus yang kita sebut sekarang ini Pak, itu di mana posisinya? Sekarang sudah di surga, berarti dialah Tuhan. Oke, Kalau di surga seandainya Yesus 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 itu di surga. Dengerin. Yesus itu di surga. Jelasin. Iya, Yesus itu di surga berbentuk manusia atau tidak? Jawab. Yesus itu di surga berbentuk manusia atau tidak? Silakan. Kok macet? Kenapa di menurut Yesus itu di surga berbentuk manusia atau tidak? Li. berbentuk roh Bapak? Paham enggak? Jadi Yesus di surga nggak punya fisik, nggak punya tubuh. Bentuk fisik ada kalau seandainya dia menyatakan diri kepada manusia. Oh, berarti Tuhanmu Yesus di surga manusia. Wah, Tuhan kami hebat Pak. Saya Bisa tanya berbentuk lagi, manusia, apakah berbentuk Yesus apapun. apakah Tuhan- Yesus Tuhan di surga itu? luar biasa. Dengerin dulu pertanyaannya, Bang. Apakah Yesus di surga punya tubuh? Ah, punya tubuh, B tidak. Kenapa jadi begini banget? Ribet banget hidup lu ya. Host, kenapa jadi ribet begini sih, host? Sedia botrek bang. Sampean aja yang ribet Pak. Yesus berkata, kalau nggak Lukas 22:69 apa berapa ya? Lukas ada di Lukas berkata begini, dengerin dulu Bang, ada dua data, Markus 16:19 sama Lukas 22. Dengerin dulu Bang, mulai saat ini Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Anak manusia ini siapa Bang? Bang, anak manusia Bapak yang paham duduk itu nggak? siapa Bang? Saya mau tanya. Ya, saya jawab. Ya. Anak manusia yang Bapak maksudkan itu, ayat yang Bapak maksudkan itu, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapak itu adalah bentuk dari kehormatan. Saya tanya Tidak ada Bang. yang bisa duduk sebelah kanan Allah Bapak. Ini Kalau bukan Lukas Yesus. 22:69 saya baca ya Bang ya. Saya bantu nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Pertanyaan Bang, siapa anak manusia ini Bang? Silakan. Bang.
Siapakah anak manusia ini yang duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa? Yang disebut kalian itu Yesus, yang Yesus. Yesus. Apakah Yesus di surga adalah anak manusia? Dia disebut anak manusia karena Oke. dia mengambil rupa manusia. Oke. Apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Dia dalam wujudnya manusia bukan Tuhan, dia wujud manusia, manusia sepenuhnya Berarti manusia. Yesus di Ketika surga, dia berarti anak manusia ini yang namanya Yesus bukan Tuhan ya? oh Tuhan dong. Oh berarti Tuhanmu anak manusia? Ya, disebut anak manusia karena mengambil wujud manusia, Pak. Begini, Gimana sih, iya, Bapak? begini. Saya mau tanya ke Bapak, anak Bapak manusia enggak? Saya mau tanya ke Bapak, anak Bapak manusia enggak? Manusia Pak. Ya, lu pada berisik Ya, ini. manusia kan? Anak Ya. Bapak Pernah dengar manusia kesaksian sama Domingus? hal. Yang dipacok kepala lehernya sehingga hampir putus. Kenapa Pada bawa tahun data begitu? 1999. Sadis banget itu Iya, data bang. Iya, itu ada Yang ditanya ini bang. Ada berita, ada Lukas berita. 22. Dia mati, dia mati Jangan dan naik ke keras-keras. surga. Lukas 22:69. Yesua. Jalan kehidupan. Pak Li, Loting diam dulu Yang ya. dia jumpai Dengerin dulu. Yesua, Dengarkan dulu. Bukan Allah, bukan Muhammad. Tapi Iya, nggak bahas itu kita. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapakah anak manusia itu? Silakan. Yesus. Yesus. Apakah Yesus yang anak manusia ini di surga adalah Tuhan? Tuhan, dia adalah firman. Berarti Tuhanmu anak manusia, betul? Ketika anak Bapak disebut Ngaco anak lagi, manusia, nggak mau jujur. Bapak ini enggak paham pengertian anak manusia. Apa arti anak manusia, Bang? Saya mau jawab. Dia disebut anak manusia karena dia dilahirkan dari manusia. Disebut firman, dia lahir dari sang Bapa yang tidak diperanakan. Oke. Di surga ini Yesus Paham. ini anak manusia. Nama ibunya Yesus siapa, Bang? Maria, Maria. Siapakah Tuhannya Maria di surga? Allah Bapa. Bukan Yesus. Sampean ini mau bertanya ke surga pakai referensi dunia. Iya, sekarang ini kan udah pada di surga nih. Dengerin ya, dengerin. Dengerin ya. Yesus sekarang udah di surga sebagai anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Oke, Bunda Maria juga sudah di surga. Pertanyaan saya adalah siapakah Tuhannya Bunda Maria di surga? A. Bapak, B. Yesus. Silakan. Jawabannya adalah Allah Bapa. Pribadi Yesus itu adalah firman. Satu Siapa ya? kodrat dengan Allah. Kok ada firman? Loh. Saya ulang. Saya ulang ya. Yesua Amasya sudah duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa anak manusia. Ada yang Maha Kuasa, ada Bunda Maria. Pertanyaannya, Bunda Maria di surga ini Tuhannya siapa? A. Bapak, B. Yesus. Silakan. Loting jangan di jeda Loting, nanti ngerepot kamu. Siapakah Tuhannya Bunda Maria di surga? Sudah bisa ku jawab. Ya, siapa Tuhannya Bunda Maria di surga? Ya, Tuhannya Bunda Maria ya Yesus. Oke. Anaknya Bunda Maria di surga siapa? Kamu menyebut anak ketika dia di dunia. Oh, sekarang antara Ketika Yesus dia- dan jadi sekarang Kan antara sudah Yesus dan bilang, Maria kembali udah lagi putus. kapan di dunia? Jadi dengerin, Yesus di surga itu masih status anak Maria atau bukan lagi, Bang? Pertanyaanmu mondar-mandir nggak jelas. Saya nanya baik-baik lo ya. Ini saya jawab- Yesus di surga ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria, Bang? Dia ketika dilahirkan di dunia disebut. Saya nggak nanya anak di dunia. manusia. Di surga saya tanya. Ketika dia kembali ke surga, dia adalah firman, dia adalah kodrat Allah. Berarti anaknya Maria kemana sekarang?
Loh, emangnya disebut anak itu harus ke surga, disebut juga anak? Saya tanya, anaknya Maria sekarang yang namanya Yesus ini kemana? Astaga, enggak paham doa ini, aduh. Saya ulang ya. Aku jelaskan Anaknya berapa Maria kali ya. sekarang ada di mana? Di surga, Bapak. Di surga. Jadi Maria dan Yesus di surga itu masih anak ibu atau putus hubungan? Tidak ada putus hubungan. Oh, berarti Dia Yesus adalah itu Tuhan berarti Maria. Yesus di surga masih anaknya Maria, betul? Oh, sudah enggak, kan dia sudah kembali kepada sang Bapa. Berarti putus hubungan dong kalau begitu. Gimana ceritanya kalau seandainya dia kembali ke sang cipta baru? Kan masih anak manusia dia di surga, Bang. Loh, ya dia kembali itu sudah bukan lagi anak manusia yang Bapak Oke, sebut. berarti anak Dia Maria itu hilang. adalah Firman. Berarti anaknya Maria hilang. Sekarang aku sebut Maria di dunia. Saya ngomongin di surga, Bang. Jawabannya hilang. Ya, sampean ngomong di surga, referensinya sampean ambil di dunia. Paham Saya nggak? ngomong di dunia loh. Loh, kamu Saya sebut ulang ya, Maria. saya ulang, dengerin. Saya nggak ngomongin dunia lagi. Sekarang ini semuanya udah di surga, dengerin. Yesus berkata, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus nih ada di surga. Maria juga ada di surga. Oke, Bapak juga di surga. Saya bertanya, antara Bapak dan Yesus ini, antara Yesus dan Maria ini masih hubungan anak atau bukan lagi? Hubungan anak itu, Pak, ketika di dunia. Saya nggak Dan ngomongin Bapak dunia. Loh, Ngomongin surga ketika sekarang. Anda bertanya hubungan anak, ketika Anda bertanya hubungan anak, Anda berada di posisi di dunia ini. Oke, baik. Kalau di surga, kalau di surga dia adalah firman. Dia adalah Allah sendiri. Loh, Tapi dia punya tubuh anak manusia dia, Gimana Bang. sih? Dia di surga dia anak manusia loh. Enggak mudah Saya baca Lukas 22:69, Yesus itu anak manusia, Bang, di surga. Mau 100 kali ku jelaskan ke kamu, tetap Oke. kamu bertanya tentang Oke, manusia. sekarang terakhir Hubungan nih. manusia di surga. Terakhir dengerin, Yesus di surga itu anak manusia atau bukan anak manusia? Jawab. Dia sudah firman. Berarti datanya salah, Lukas. Nggak. Loh, Lukas tidak salah, baca keseluruhannya dong. Ya, Anda yang baca deh, masa suruh saya? Ketika Yesus berkata seperti itu, posisi Yesus di mana? Di surga enggak? Oh, Di Yesus. dunia. Oh, jadi Di dunia, Pak. di dunia. Berarti Lukas ketemu Ketika Yesus dia di dunia. bercerita, ya Tuhan. Makanya Waktu Pak, Yesus ada di dunia, menurut Anda waktu Yesus ada di dunia, Aku mau Yesus tanya dulu dulu, di sebelah aku mau kanan tanya gitu. dulu. Dengerin dulu. ketika Menurut Anda, jadi Yesus waktu di bumi duduk di sebelah kanan yang maha kuasa gitu, waktu dia di bumi. paham enggak konteks arti dari duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Saya nggak nanya konteks itu, saya tanya anak manusia ini di mana sekarang? Anda paham enggak? Anda Nggak paham paham, nggak paham. Ya, Nah sekarang anak manusia ini, saya tanya anak manusia ini ada di mana sekarang? Oke Pak, begini Pak. Bapak di mana? Anda diam dulu kawan, nggak nyambung. Sekarang Yesua, saya tanya, Oke. Yesus itu di surga masih anak manusia atau bukan, Bang Yesua? Dia adalah Tuhan. Pak, begini Pak, ada kesaksian pada tahun 1999 tuh, kepalanya dibacok sehingga dia mati. Dan Siapa kepala siapa yang dibacok? Domingus. Kenapa Domingus diomongin ya? Dia itu adalah mahasiswa Kristen yang digerobok masa pada tahun 1999 itu. Apa hubungannya itu? Ya ini adalah kesaksian dia bahwa yang nanti di sorga itu yang menguasai sana adalah Yesus. Iya. Yesus itu oke lah. Saya tanya Yesus ini di surga anak manusia atau bukan anak manusia? Itu hanya gelar, tapi dia menguasai sorga. Yesus ini punya tubuh nggak di surga? Yesus ini punya tubuh nggak? Punya. Punya. Tubuhnya jadi kelaminnya laki atau perempuan? Ya, lelaki. Laki. Kan dia di bumi juga lelaki. Ini anak. Ya, ini anak Itu siapa tidak ini? berubah. Ya, ini anak siapa? Itu hanya gelar. Anaknya siapa ini yang punya laki ini? Anaknya siapa?
Itu tidak penting bang. Oh, Yang nggak penting penting. kita tahu Iya. siapa Tuhan kita. Oke, Tuhan kamu di surga siapa? Yesus. Di surga nanti. Udah cukup. Yesus adalah penguasa. Iya. Tuhan kamu di surga siapa? Bapak atau Yesus? Ya Yesus. Berarti Bapak tidak berkuasa. Bapak, dia adalah Bapak. Hah? Yesus adalah Bapak. Begini bang. Nanti di surga yang kita jumpa malaikat sama penguasa dia adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Itu adalah kesaksian loh. Orang mati hampir putus Yesua. leher. Yesua. Tapi Yesua. ini adalah kesaksian yang benar. Yesua. Kamu tidak percaya hal-hal Iya, ini? iya. Percaya percaya bang. Tuhan kamu itu di surga, Yesus atau Bapak? Yesus. Jadi Bapak Dia bukan adalah- Tuhan. Tidak bang. Begini bang. Mana lagi sih? Begini. Ntar dulu Pak, terus saya biarin dulu dia Bapak jelasin, dan jangan aku diganggu. adalah satu seperti itu, oke? Jadi dia adalah jadi Yesus, penguasa. Yesus dan Bapak satu. Ya, artinya dia adalah satu kesatuan sebagai Satu penguasa. kesatuan maksudnya apa? Ya, sebagai penguasa. Nanti beginilah Pak, kan di surga nanti yang menguasai surga itu adalah Yesus, Bukan Bapak yang menguasai surga, bukan? bukan Bapak. Tapi Jadi Bapak Yesus. itu kerjanya apa? Nganggur? Kan dia satu kesatuan, termasuk dia adalah tiga hakikat itu, dia adalah satu. Bapak, Putra, Roh Kudus ada 3 loh itu. Iya, tapi Yang mana yang berkuasa? ya Yesus kan firman. Firman itu menjadikan segala sesuatu. Yesus Seperti lagi itu. bukan firman. Yesus itu orang, punya fisik. Dia Kok adalah firman yang menjadi manusia. Iya, dia orang itu itu. Ya, firman. Dia adalah Jangan lagi ngomongin firman, penguasa dia segala orang. sesuatu. Naik ke surga Kan berbentuk firman. fisik, orang Jadi dia lah bang. ini, seperti itu itu harus terjadi. Itu adalah firman. Yesus di Dia surga adalah itu firman, dia sebenarnya. adalah Kalau pencipta. gitu jawab dulu, dengerin. Dia Yesus ngomong di surga begini, itu, akan terjadi dengerin dulu seperti itu. pertanyaannya baru ngomong. Ini akan terjadi. Sebab dia Dengerin dulu, Yesus di surga itu firman atau orang? Jawab ya. Yesus sekarang di surga ini berbentuk firman atau berbentuk orang? Jawab. Bang Yosua jawab sesuai pertanyaan aja. Oke, diulang ya. Yesus di surga itu A. Firman, B. Orang. Jawab. Susah amat ya. Menurut Teresia, Yesus di surga itu firman atau orang? Ya seperti jawaban saya tadi, Pak Apa itu, Bang? Andi. Ya tadi kan nggak usah Sudah dipanjang kali kujawab lebar tadi, lagi. itu dia bertanya sesuai dengan yang kujawab. Nah kan saya sudah dijawab tadi. Kalau bolak-balik kapan selesainya? Enggak ada pertanyaan yang terjawab dengan baik. Yesus di surga itu Dia A. bertanya Firman. terus. Ini nih dengerin Kerjanya pertanyaannya ya. bertanya, ketika Tinggal pilih ya, ditanya tinggal pilih nih. dijawab. Tinggal pilih dengerin. Yesus kesaksian di Dominus surga itu. yang di surga nanti dia adalah penguasa. Nggak, saya nggak nanya itu Yesus. Dia Yesus adalah penguasa. sekarang di Kita surga tidak- ini dengerin pertanyaannya, makanya baru kau nggak nyambung dari tadi. Yesus di surga itu A. Orang, B. Firman. Yang mana yang benar? Jawab. Kalau menurut kesaksian dari Alkitab, ya manusia. Manusia. Teresia udah manusia. Yesua. Yesus di surga itu firman atau dia manusia? Firman yang telah menjadi manusia. Sehingga dia di bumi itu pada saat Bukan lagi di dibangkitkan. bumi diomongin, Paman. Tidak. Sekarang Tidak, Yesus bisa di surga menjelaskan. ini bentuknya Dia firman. diangkat. Dengerin dulu pertanyaannya. Sekali tubuhnya, Pak. Teresia udah jawab lu dengan baik. Kau ini kok nggak pakai kuping mendengarkan ya? Yesus itu di surga. A. Firman. B. Manusia. Jawab. Susah loh itu. Dia adalah Kenapa ini? firman, Pak. Firman Oke. menjadi manusia. Ya. Iya di surga sekarang. Dia manusia atau firman? Pada saat dia di bumi, pada saat dia di Saya, bumi, siapa yang ngomongin di sekali bumi? tubuhnya Ya, dia udah dibawa turun. ke surga. Udah lah. Kau ngobrol dulu di teras sambil ngopi. Yang ngomongin bumi siapa? Pak Teresia ini temanmu kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia deh.
Saya mah jawab sesuai pertanyaan aja, Pak Andi. Iya, gua demen sama lu. Yesus di surga ya manusia udah. Iya, udah. Ya, udah selesai dong. Kenapa jadi diputer? Susah amat lo bahasa Indonesianya. Kenapa ya? Kenapa jadi ribet sih di bahasa Indonesia? Bukan ribet, sampean yang enggak paham. Ya sekarang kasih paham saya. Le, Yesus sekarang di surga itu A. Firman, B. Dia manusia. Firman. Kan sudah ku jawab tadi. Oke, Sekarang jadi pertanyaanmu. Jadi Yesus bukan manusia di surga ya? Oke, baik. Astaga. Padahal yang terangkat ke surga itu manusia loh yang terangkat ke surga. Manusia Sebagaimana dari mana? data tertulis, anak manusia duduk di sebelah kanan. Gimana Itu itu? sudah kamu referensikan dari tadi, itu sudah kamu sebut dari tadi. Sekarang kamu tanya lagi yang terangkat ke surga itu berarti manusia. Saya mau tanya ke kamu, ada ndak manusia yang bangkit dari antara orang mati? Semua nanti dibangkitkan, Bang. Aku mau tanya, tanya jawab, ada ndak manusia selain Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Banyak, ada datanya ada. Banyak. Saya jawab ya, pakai data ya. Lo diam, saya pakai jawab data. Lo diam di situ ya. Kita cari. Selain Yesus ya. Saya pakai data tengah dulu. Sebentar. Saya kasih data, tunggu. Di Matius 27. Kenapa kamu pakai Alkitab, pakai bukumu lah? Sebentar, diam dulu kan. Kan Yesus. Kan Yesus yang ditanya. Masa saya pakai Al-Quran mau menjelaskan Yesus? Kan di Al-Quran nggak ada Yesus. Matius 27:52 Bang. 27:52 ya. Iya. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi selain Yesus bangkit dari kubur, orang-orang kudus juga banyak yang bangkit. Itu jawabannya. Clear pakai data. Masih mau ke dalam besok. Bang Li itu Bang, yang bangkit dalam 3 hari Bang. Itu mungkin maksudnya. Kalau semua manusia kan memang waktu akhir zaman kan dibangkitkan. Tapi kan saya, ntar dulu Pak Tresia, saya jawab pertanyaannya. Jadi Ya. bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi orang-orang kudus juga bangkit dari kubur, Bang. Iya, kenapa sebabnya orang-orang kudus itu bangkit? Apa penyebabnya, Pak? Artinya bukan Yesus saja yang bangkit kan pertanyaannya Aku tadi. tanya, apa penyebabnya? Makanya baca. Ya kau yang firman jawab, itu, Pak. belakang ini Jangan punyamu. disebut Kenapa lu satu-satu. nanya gua? Nah, aku tanya. Oke, saya yang Kalau jawab. Kalau seandainya begitu, orang-orang kudus. oke, kalau begitu kamu jemaat saya pendeta ya. Kau yang Oke, bertanya tuh. Oke, diam. Oke, silakan jawab Bapak Pendeta. Orang-orang dan kuburan-kuburan terbuka dan orang kudus yang telah meninggal baca bangkit. lagi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu mereka ke kota Kudus menampakkan dirinya. Paham enggak? Pertanyaannya, Paham enggak kenapa? artinya? Anda bertanya, saya jawab. Anda ngoceh terus. Iya, Anda membaca. Sebelum menjawab itu kita bukan baca menjawab. datanya dulu. Kamu dibawa dulu. Saya selesaikan dulu jawabannya ya. Nah, nanti Anda naik lagi. Supaya saya tidak sia-sia berbicara. Karena sepintar-pintar orang, dia tidak akan mengerti penjelasan orang. Kalau orang menjelaskan, dia juga berbicara. Anda kan bukan IQ-nya tinggi. Anda kan IQ-nya di bawah garis kemiskinan. Jadi mohon maaf, saya turunkan dulu. Tadi pertanyaan awalnya, ada nggak orang bangkit selain Yesus? Ada, dikasih data. Sekali dikasih data, bukannya dia mengiyakan data itu, malah dia bilang apa sebabnya orang-orang kudus bangkit. Kalau saya menjelaskan berarti saya yang ngarang. Karena di sini nggak ada penjelasannya apa sebabnya bangkit. Di sini juga nggak ada penjelasannya apa sebabnya Yesus bangkit dari kubur, nggak ada penjelasan. Kalau saya menjelaskan berarti saya menafsirkan sembarangan. Kau punya data, nggak boleh begitu. Mestinya saya dong yang bertanya balik. Itu diskusi baru sehat. Jangan memancing saya menafsirkan sembarangan datamu.
Saya hanya membacanya saja. Diskusi itu pakai akal. Itu benar nggak, Tresia? Benar, siap. Itu dong. Berarti udah kelar ya Pak Handi ya, yang masalah tadi ya. Udah kelar lu jujur, Yesus di surga manusia, kelar kau. Iya. Ini Yang lain Pak nggak Handi, mau dia menjawab. Yang lain mengatakan Yesus firman. ya kalau sesuai data di Alkitab ya yang terangkat ke surga kan anak manusia, itu aja. Ya iya. Kenapa mesti dilawan tuh data? Ya benar-benar Pak Handi. Ini saya mau bertanya nih Pak Handi, kan udah kelar tuh yang tadi ya. Pak Handi ini Ustadz atau bukan? Bukan Bang. Yang Ustadz di sini Ustadz Tata, saya bukan Ustadz Bang. Masih jauh ilmu saya, masih cetek. Saya masih belajar Bang. Ustadz Tata masih sibuk ya? Kalau Ustadz Tata ada Ustadz? Enggak ada dia itu. Kenapa Pak? Apa mau ditanya? Ada beliau. Silakan. Ya, mungkin kalau Pak Handi mungkin bisa mewakili. Oh Ada Ustadz Tata ada. Tanya aja. Ustadz Tata, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam sejahtera. Lanjut. Nih, saya mau bertanya nih Pak Ustadz, dalam Islam itu berapa Alkitab yang dipercaya sama orang Islam ya Pak Ustadz? Marafidu amran niran tadilu matama satu bihima kitabullah wa sunnah. Jadi Quran dan hadis. Sama seperti orang Yahudi juga punya hadis, sama. Berarti yang kitab semisi ya Pak Ustadz ya, kitab Taurat, Injil dengan Zabur tuh nggak masuk kriteria ya Pak Ustadz ya? Taurat itu Jabur ya untuk umatnya, Musa kan untuk Israel. Di Berarti dalam ada Keluaran 3 penjelasannya ya, ayat Pak Ustaz? 10, Ulangan 33 ayat 4 untuk Israel Musa. Oh siap Pak Ustadz. Terus pertanyaan kedua gini nih Pak Ustadz. Al-Quran itu kan tulisannya kan Arab nih Pak Ustadz. Nah, itu diterjemahkan itu siapa yang menerjemahkan dan apakah itu asli Pak Ustadz? Ya kalau yang menerjemahkan ya sekarang kan sudah ada bidangnya. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Jadi setiap negara kan sekarang sudah ada bang yang menerjemahin, ada timnya sudah. Terus kenapa? Ya makanya saya takut nggak asli Pak Ustadz, soalnya kan saya juga baca. Kalau tidak asli ketahuan kalau misalnya salah lah kan. Tidak boleh Al-Quran itu terjemahan doang. Harus, kalau memang diterjemahin harus ada Arabnya, ada terjemahannya bawahnya. Tidak boleh terjemahan doang, tidak boleh. Ya benar Pak Ustadz, ada Arabnya, nanti setiap ayat itu diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia kan. Itu timnya itu dari Islamnya tuh berarti diakui ke pasifannya ya Pak Ustadz ya? Oh iya, segelas kiai sudah. Golongan kayak Gus Baha, diantaranya Gus Baha gitu. Oke Pak Ustadz, mengerti. Kalau gini contohnya, ini naik berisik doang ini, sebentar dulu. Jangan dinaikin lagi berisik dia. Jadi gini loh, Kementerian Agama ada terjemahannya juga. Beliau di sana itu orang-orang yang berkompeten. Kalau di Arab Saudi itu juga ada terjemahan. Orang-orang yang mengerti bahasa Arab dan orang-orang yang menguasai disiplin ilmu bahasa Arab baru boleh menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Begitu Bang. Kok Tresia yang diturunin Bang Andi? Padahal bukan dia yang rame. Ini yang rame, yang baru datang ini. Waduh. Naikin lagi. Sorry Pak Tresia, naikin lagi, minta lagi naik Bang. Enggak ada. Naik Pak Tresia. Naik. Sorry. Halo, mau bertanya nih, boleh nggak? Ntar dulu Tresia dulu naik, selesaiin dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, udah selesai. Siapa nih? Weleng Ray ini apa? Muslim Kristen. Ini Tresia naik. Itu Pak Tresia. Sorry ya, salah pencet tadi. Itu jawabannya. Nggak apa-apa Pak Handi, nggak apa-apa. Ada lagi Pak pertanyaannya ke Ustaz Tata sebelum pindah. Tadi penjelasan Pak Handi, soalnya tadi keputus tadi. Jadi orang yang menerjemahkan itu disiplin ilmunya menguasai sastra Arab, bahasa Arab, semuanya.
itulah dari Departemen Agama, Kementerian Agama Arab Saudi, di seluruh dunia itu pasti menguasai Al-Quran dan pasti pasti berbahasa Arab baru bisa menerjemahkan. Dan terjemahan itu bukan kitab suci, terjemahan itu bukan Al-Quran, original teksnya lah itu yang Al-Quran, yang kitab suci. Itu Bang. Iya, ya, paham saya Pak Andi. Ya silakan, ada lagi. Saya tadi mau bertanya gara-gara diturunkan. Ini ada 5 Kristen Bang Andi. Satu-satu, kan? Ada 5 Kristen di sini. Iya. Oh, mau bertanya Bang. Pak Teresia udah ya. Aduh, lagi berisi sloting. Ya udah, lanjut. Ya, silakan Pak Valeri, Muslim Kristen Bang. Aku Kristen Bang. Iya, silakan. Cuma yang aku mau tanyakan, boleh nggak aku tanyakan di ayat Bible sendiri? Ada Boleh, ayat boleh. di Bible yang mau aku tanyakan Bang, boleh nggak? Boleh, silakan. Iya. Mungkin boleh dibuka ya sama-sama Kolose 4 ayat 11. Kenapa itu Bang? Mau aku yang bacakan atau siapa Kolose Bang? berapa? Kolose 4:11. Kolose 4 ayat 11 Bang. Oh, itu ya silakan baca aja. Ya. Ini Bang, aku baca ya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Dan pertanyaannya Bang, yang mau aku tanyakan di sini, Yustus itu siapanya Yesus Bang? Dari Yesus yang dinamai Yustus. Ya, Waduh, Yustus aku nggak itu bisa menjelaskan ini Bang. Ini bukan kapasitas saya, anak Kristen kan ada yang jelasin. Nanti saya salah jawab Bang, gimana dong? Aneh loh kalau suruh saya menjelaskan Siapa tahu Yustus ada siapa. dari pihak Kristen yang bisa menjelaskan ayat ini. Mungkin Teresia kali. Itu aja sih yang aku mau pertanyakan Bang. Paham saya itu Bang. Saya lebih ke Injilnya, perjanjian baru. Saya Katolik soalnya. Boleh nggak aku mentafsirkannya Bang? Boleh sih. Anda Muslim apa Kristen nih? Jangan sampai Anda Muslim nih. Aku Kristen Bang, cuma aku mau mempertanyakan ini keimanan dari si Bible itu sendiri. Ya, silakan Bang. Keimanan aku. Jangan tanya di sini lah, tanya ke pendeta-pendeta di sana. Apa yang nanya di sini? Nggak, maksudku supaya yang lain juga kan paham kan, gitu Bang. Ada datanya sini, boleh aku bacakan? Bacalah. Ya, aku baca ya Bang ya. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, versi Bible Genealogi Wikipedia Gardner, Lawrence 1996, Library of Alexandria. Data ini tersimpan arsipnya di Alexandria. Di situ disebutkan biografi Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem 30 September. Menikah dengan Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni yang pertama Joseph of Christus, yang kedua Justus of Christus, Kristen dinamo apa ini Bang Andi? Biarin aja. dan yang ketiga Tamar son of Christus. Jadi anaknya Yesus ada 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Sejak kapan Yesus kawin Bang? Ini datanya ada Bang, kan aku sudah bacakan tadi. Di mana datanya Bang? Sekali lagi saya pertegas ya. Sekali lagi saya pertegas. Weleng Ray ini Anda Muslim apa Kristen? Kristen Katolik Bang. Ya, saya sebelum Anda lanjut, coba kalau Anda Kristen Katolik. Ya, Kristen Katolik Bang. Rosario, doa Rosario apa bunyinya? Maksudnya doa Rosario atau doa pengakuan iman Bang? Doa Rosario apa bunyinya kalau Katolik? Rosario aja Bang. Doa Rosario itu kan yang Bunda Maria ya, yang Bunda Maria punya.
Ya. Santa Maria Bunda Allah Tuhan sertamu. Itu aja kau sudah salah. Kau mengaku Katolik gimana? Jangan ngarang-ngarang kau. Doa Rosario itu kan Bunda Maria punya doa ya. Iya, coba. Santa Maria apa Santa Maria? Itu tadi aku mau Jangan bacakan. mencemarkan Katolik kau. Waduh, aku kan mau bacakan. Salam Maria Ya, coba. Bunda Allah Tuhan. Salam Maria Bunda Allah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan Terus terpujilah pertama tadi kenapa kau Santa Maria? Itu kau sudah ngecek di data itu. Salam Maria. Aku bacakan ulang. Malah, Bang. udah turunin aja Aku ini bang, bacakan nggak jelas ulang. ini bang. Waduh. Ini Enggak, entar gimana? dulu. Uji aja bang, uji aja dulu nggak apa-apa. Aku ulang ya, aku ulang bang Iya. ya. Tolong host ya, tolong. Salam Maria Bunda Allah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sudah benar? Gimana, Kan kau udah Pak baca Teresia? teks. Yang pengakuan iman boleh? Kalau pengakuan Silakan, iman, silakan. Silakan. Nah, kan nyari dulu kan? apa maksudnya? Pengakuan iman ya? Ya, Ya, iman bukan rasuli. mulailah, kenapa kau cari-cari dulu di teks? Tidak, aku kan tunggu jawaban. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Maria, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Alah, itu kemana-mana lagi itu. wafat dan dimakamkan. Dan Oke, pada hari cukup. ketiga Cukup. bangkit dari antara. Cukup Ya. cukup bang. Saya tes lagi satu nih, Anda Kristen apa enggak nih? Kalau Anda Kristen, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Makanya di sini keimanan saya diuji bang. Ini yang saya mau tanyakan kepada Ntar dulu saya tanya dulu, narasumber kamu yang nggak lain. boleh. Saya bukan apa ya. Di sini harus jujur. Kalau kamu benar-benar Kristen, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Yesus Kristus sebagai apa bang? Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau di umat Kristen mempercayai Yesus Kristus Saya sebagai nanya Tuhan, kamu pribadimu. seperti Saya yang pribadimu. tercantum di dalam Alkitab bang. Tak dulu saya nanya pribadimu. Apakah Kalau Tuhanmu menurut itu? pribadi- Dengerin. Pribadimu ini apakah Tuhanmu adalah Yesus? Kalau pribadi bang ya, Ya, pribadimu. kalau pribadi itu Tuhan itu adalah Allah. Oh, Tuhan berarti kau bukan Kristen, kau nyamar bro, nggak boleh gitu. Loh, abang lebih tahu Udah diri saya ketahuan daripada itu saya bang, sendiri dari bang. doa aja udah Oke, salah. yang terakhir pertanyaan. Apakah kau percaya Yesus mati di tiang salib? Menurut Alkitab atau pribadi bang? Menurut pribadimu? Ya percaya, itu yang diajarkan sama saya. Oh, percaya berarti dia Kristen. Muslim nggak boleh kayak gitu bang Tricia. Aku kan udah Masalahnya bilang gini bang, bang, ini doa Kristen dari Rosario lahir. dari awalnya udah salah. Itu dia udah baca Itu teks. salah di Bang. awal-awal aja, karena sudah Salah. lupa. Kalau Maklum kau lah. sebagai orang Katolik, doa Rosario itu cuma mungkin lupa bang. Nggak Saya rasa lupa bang. untuk efisiennya Semalas-malas lebih orang ke gampang ya gereja, pertanyaannya, doa supaya Rosario nggak itu jalan di orang tempat. hafal kalau Katolik. Coba Pak Yerusalem dulu, luruskan dulu Pak Yerusalem apa maksudnya itu? Iya, Silakan. kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, supaya efisiensi dari Komal ini running diskusinya nggak stuck jangan di tempat. Saya rasa untuk saling menghargai kedua belah pihak, biarkan saja pihak yang penanya diberikan porsinya bertanya, kemudian pihak Pak Teresia menjawab sebagai porsi penjawab. Silakan. Itu aja saya rasa. Cuman takutnya gini loh bang, cuma Yang jelas takutnya. bukan Islam dia Bang Hendy ya. Bukan Islam Cuma yang jelas ya. enggak dulu, izin dulu. Cuman takutnya nggak boleh loh kalau Muslim seperti itu. Jadi harus benar-benar Iya, betul. jelas Betul, identitasnya Pak Adi. dulu gitu loh. Betul Itu Bang Adi. maksudnya. Tadi verifikasi kan sudah selesai bahwa dia itu bukan Muslim. Saya rasa karena gini, seperti kita udah ketahui banyak juga ada kekristenan yang memang hanya mengakui Yesus itu hanya sebagai utusan seperti Unitarian misalnya, gitu loh. Lepas daripada asli Cukup, sejatinya verifikasinya cukup, denomnya, silakan. silakan jawab. Iya, silakan. Teresia sama Weleng
Dari Weleng, saya mau nanya Anda dulu, Weleng. Ya, iya bang. Kalau kamu, saya baru pertama kali ini hari ini mendengarkan seorang Katolik mengatakan Yesus itu menikah dan punya anak. Alasan Anda apa? Silakan. Ini kan ada datanya tadi yang aku bacakan bang. Ini cuma mau mengklarifikasi aja apakah benar Yesus itu mempunyai 3 orang anak? Karena datanya sendiri ini kan ada dari Vatikan Roma. Di mana datanya bang? Coba tunjukkan bang. Datanya coba bisa dicek nih Google bang, sama-sama dicek kan. Ini literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16. Versi Bible Genealogi, Wikipedia Gardner, Lawrence 1996. Library of Alexandria, tersimpan arsipnya di Alexandria. Nah, itu bisa dicek bang, datanya dari situ sumbernya. Bacaannya apa itu bang? Ayat 1. Ya Matius 1 ayat 12 sampai 16 bang. Ya coba baca bang. Ya di situ disebutkan bang, biografi Yesus Kristus lahir di Bethlehem 30 September bang. Menikah dengan Maria Magdalena. Ayatnya aja bacakan ayatnya. Kalau ayatnya sendiri aku nggak ada bang, tapi intinya itu mengatakan demikian bang. Matius Inti ayat, dari ayat tadi. Matius 1 ayat 12. Sesudah pembuangan Seltil, serta memperanakan Zerubabel. Ini versi apa bang? Versi yang Bible Genealogi ya. Baca yang versi Bible Genealogi bang, Wikipedia. Buka Di tuh situ. Alkitab bang, jangan di Google. Bukan, kalau di Alkitab tidak disebutkan bang. Karena ini kan datanya tersimpan itu di... nggak ada loh dikatakan Yesus di peranak. Kapan Yesus nikah? Oh iya jelas, kalau di Alkitab disebutkan ya pasti semua jadi murtad bang. Orang Kristen pasti jadi murtad semua. Jadi pasti jadi mualaf semua bang. Kenapa jadi mualaf? Alasannya? Iya karena di situ kan disebutkan bahwa Yesus menikah. Mana ada Tuhan itu menikah bang? Nah gini bang, itu kan kapasitasnya kan ke Google kan. Sudah terjemahan lain kan. Coba abang tanyakan ke pendeta pimpinan abang di situ. Pernah abang aku tanyakan sama Pak Bom Bom atau apa di situ? Dengar dulu bang, pernah aku tanyakan sama Pak Bom Bom, tapi jawabannya apa? Mau dengar bang? Apa jawabannya? Pak Bom Bom mengatakan bahwa Justus itu adalah nama lain dari Yesus. Dan pertanyaan itu tidak memuaskan bang. Terus? Itu aja, aku bertanya ulang. Tapi di sini sepertinya tidak begitu Pak Pendeta. Dia sudah mulai berbicara pakai yang lain-lain. Jadi aku berhenti. Sekarang gini bang, menjawab. sekarang gini. Kan keimanan abang lagi diuji nih. Iya kan? Ya bang. Menurut abang tinggal menurut kata hati abang aja. Kalau abang mau keluar dari Katolik, nggak masalah. Memeluk Islam, nggak masalah. Itu kan pribadi masing-masing. Ada paksaan di sini bang. Enggak, di sini memang aku keimanan abang kan Pak. Bang, Gitu aku aja coba sih. menyampaikan juga buat yang lain juga agar paham bahwa ini ada kisah tentang Yesus ini, Bang. Seperti ini, itu aja. Ya, sudah diterima. Penyampaian abang udah diterima. Sekarang kan gini aja, kalau keimanan abang lagi diuji ya. Abang pernah ke tabernakel nggak? Tabernakel itu apa, Bang? Yang di gereja Katolik loh. Masa Katolik nggak tahu tabernakel, nggak masuk akal saya ini. Pengakuan iman, Bang. Pengakuan iman. Bukan ini, bukan penebusan dosa ya, tabernakel. Tempat kita istilahnya apa namanya ya? Pengakuan dosa. Bukan pengakuan dosa tabernakel itu. Apa? Aku nggak tahu itu, Bang. Kalau ditanya sama umat yang lain juga mungkin nggak semua orang-orang Kristen tahu, Bang. Ya gitu aja sih, Bang. Kalau memang keimanan abang diuji ya udah. Menurut kata hati abang aja. Ya, itu tabernakel itu tempat menyimpan hosti komuni. Bener nggak Tresia? Iya, Bang. Ya udah gitu, lanjut. Dah, ada klub itu.
Enggak, maksud aku cuma mau Itu untuk menyampaikan. keperluan misa, itu untuk keperluan Iya. misa Katolik. Enggak bang, maksud aku cuma mau menyampaikan bahwa ada data ini loh tentang Yesus ini loh. Coba supaya bagi yang lain juga paham. Oh Yesus itu sebenarnya ini begitu, itu aja sih. Tapi salah Rom abang kalau gitu. Masuklah ke Rom Katolik kalau gitu. Masalah cuma mau menyampaikan aja. Ya siap diterima penyampaiannya bang. Tapi gini loh ya, kalau saya himbau supaya diskusi tidak menyakiti satu sama lain. Kalau tidak ada di Bible, kalau bisa, karena ini bukan kajian kampus, ini kajian umum di sini diskusi lebih baik. Ya, benar. Ini saya bukan membela Katolik ya, supaya Benar, tidak benar, ada perdebatan yang menyakitkan hati dan iman. Lebih baik tidak berargumentasi kalau tidak ada di Bible, itu aja. Ya benar bang. Nah, masuk gitu, akal, itu Bang. aja sih ya. Karena kalau ini diangkat terus itu menyakiti hati umat. Ini saya bukan membela siapa-siapa. Diskusi itu berdasarkan Bible saja, kecuali kajian kampus. Kenapa ini iman? Nggak mungkin, menurut semua rasa, semua orang Kristen mengatakan Yesus itu nggak menikah dan tidak punya anak. Karena di Bible nggak ada. Ini bukan sama membela Teresia supaya nggak